Lisa akan kasih simbol jantung aja ya, jantung sama kelinci. Ada kelinci ya, dan ada juga boneka love aja ya. Oke. Alisa sudah sediakan di sini ya 3. Silakan memilih ya atau mengikuti ketiganya. Sebelum memilih filenya silakan berdoa dengan keyakinan kalian masing-masing ya. Boleh pakai media meditasi, tentu kalian sudah bisa melakukan itu. Apa pesan dari malaikat cinta untukmu ya? Alisa mulai saja ya dari file yang nomor 1. Di sana ada kelinci, file 2 ada dengan jantung putih, dan file 3 ada love. Ya. Alisa singkirkan dulu ya. Oke. Dengan yang memilih kelinci di sini ya. Sepertinya yang aku lihat energi kalian yang memilih file 1 lagi ini ya, lagi nggak menentu ya, apalagi nggak stabil emosinya. Mungkin ada banyak penyebab di sini ya, ada banyak penyebab itu ini dalam percintaan ya. Ada apa kok sampai kayak merasa bingung ya, emosi tidak stabil. Apakah ada sesuatu yang memang benar-benar mengganggu ya, mengganjal di hati kalian? Apakah ada seseorang yang menghindari kalian atau memblokir kalian di sini? Yang membuat kalian moodnya lagi nggak menentu ya. Kenapa ada pertengkaran yang aku lihat di sini kalian? Merasa diduakan yang aku lihat. Yang tadi awalnya janjinya muluk-muluk banget ya. Ada seseorang yang janji kepada kalian seolah-olah memang akan membawa hubungan ini ke sesuatu yang lebih serius yang aku lihat ya. Tapi ternyata itu cuma omong kosong. Ternyata ini cuma omong kosong ya. Kalian merasa ada di dalam suatu penipuan yang aku lihat. Iya. Kalian merasa ditipu. Itu yang membuat emosi kalian nggak stabil, amarah. Merasa dikhianati. Ya jelas ya. Ditinggalkan begitu saja tanpa ada pesan, bicara juga enggak. Sedangkan kalian sendiri sudah pingin punya angan-angan untuk bersama dengan dia ya, karena sudah terlihat jelas dari rayuan pertama ya, dari janji pertama akan memberikan sesuatu yang memang benar-benar bikin kalian nyaman gitu. Tapi pada akhirnya semua berbalik, nggak sesuai apa yang kalian inginkan di sini. Itulah dibilang lidah tak bertulang ya.
mudah sekali mengucapkan suatu janji. Di saat kalian memang benar sayang-sayangnya sama dia, ya, di saat kalian memang benar-benar merasa dia ini orang yang terbaik untuk kalian, ya, dia ini adalah orang yang memang kalian cari, memberikan suatu kenyamanan kepada kalian. Ya, semakin kesini yang terlihat kok semakin menyebalkan saja yang aku lihat. Pikiran kalian seperti itu. Jadi pertengkaran tuh nggak bisa dihindari, ya. Yang kulihat. Pas rasa nyaman sudah memang benar-benar kalian miliki sama dia, tahu-taunya dia kayak ini, ya, kayak mempermainkan perasaan kalian. Dia datang di saat butuhnya aja, begitu ya. Memang sosoknya orang yang egois, ya, egois, datang cuma memberikan rasa ini aja, ya, cuman membuat perasaan kalian merasa nyaman. Kalau sudah nyaman, ya udah, aku udah dapetin dia, ya udah, gitu. Dia nggak nurut, kalau dia nggak nurut sama aku, ya udah, aku cari yang lain. Prinsip dia seperti itu. Nah, jadi kalian sendiri yang di sini merasa sakit, ya, terlalu percaya apa yang dia ucapkan, ya, janji-janji yang dia berikan saat kalian bertemu, ya, yang sehingga akhirnya melukai diri kalian sendiri di sini, ya, membuat kalian tuh berada dalam posisi serba salah, ya. Begitu hadir memberikan sesuatu yang memang benar-benar banyak bicara, ya. Kalau aku lihat di sini, memang karakter seperti itu. Kalau kalian gak nurut, ya sudah, pikiran dia seperti itu. Dia bisa kok dapetin yang lain. Padahal waktu dia mengucapkan kata-kata, maksudnya yang kayak merayu kalian, kayak pas pertama membangun chemistry dengan kalian, manis sekali yang aku lihat di sini, ya. Kalian sampai nggak nyadar gitu loh, kalau orang ini memang datang itu cuman bikin perasaan kalian nggak enak aja, ya. Seolah-olah kayak nyata gitu perasaan dia, ya, nggak akan dia berubah gitu. Prinsip kalian tuh seperti itu, nggak akan dia berubah, dan yakin banget kalau dia itu akan bisa membahagiakan kalian gitu. Tapi semakin kesini kok jadi begini gitu, kalian bingung sendiri kan, jadinya bingung. Bingung sendiri, menentukan sikap akhirnya, apa yang harus aku ambil, ya, apa yang harus keputusan yang ku ambil. Akhirnya kalian bingung, ya, soalnya memang benar-benar kayak perasaan itu, perasaan kalian sendiri itu memang benar-benar dalam ke dia, nyata, perasaan kalian sendiri yang nyata banget ke dia di sini, ya. Dan menurut aku perasaan kalian itu pantas dihargai gitu, ya, bukan untuk disia-siakan atau ada sedikit masalah
diam, stuck, kita putus aja. Gampang sekali ya berbicara dengan putus, ya, gampang sekali. Ketika kita berusaha untuk membuat seseorang mencintai kita, tanpa disadari kita telah ini ya, sedikit tidaknya kalau sampai melukai atau mengecewakan itu, efeknya itu besar banget gitu loh pada diri seseorang. Ya, mudah mengerti ya. Yang file yang nomor 1 di sini, kaliannya memang perasaannya benar-benar di sini nyata gitu ya, beda dengan dia ya. Sedikit ada masalah, dia memutuskan untuk pergi, diam, tanpa communication. Dan di sini memang dia ingin mendominasi. Intinya apa yang dia mau ya turutin aja gitu kan, nggak bisa. Ini bukan hubungan namanya, ini penindasan namanya ya, ego ya. Kalian punya perasaan yang murni, pantas mendapatkan seseorang yang memang benar-benar bisa menghargai perasaan kalian ya. Oke, apa sih pesan dari malaikat cinta untuk kalian di sini yang memilih file nomor 1 ya? Kalian sudah tahu orangnya itu dibilang playboy iya, dibilang tamak iya. Kalian jangan mudah baper ya kalau mendapatkan seseorang yang baru. Diteliti dulu ya, diteliti dulu sampai memang benar-benar kalian yakin kalau dia adalah orang yang memang bisa nerima kalian apa adanya ya. Jangan sampai di pertengahan ada masalah dikit sudah memutuskan untuk stop love ya. Karena banyak sekali orang yang seperti itu. Pertama menggebu-gebu banget ketika ingin mendapatkan apa yang dia mau, tetapi setelah semuanya dia dapatkan, kadang pergi gitu aja. Banyak ya yang seperti itu. Oke, pesan dari malaikat cinta untuk kalian ya, ini lebih identik dengan gini, dengan perasaan kalian, dengan diri kalian sendiri ya. Lebih disuruh kalian itu untuk melindungi perasaan kalian sendiri. Artinya menjaga perasaan kalian sendiri atau hati kalian sendiri dari orang-orang yang memang nggak pantas untuk dikasih suatu yang namanya kemurnian hati ya, kemurnian cinta. Karena nggak semua orang bisa menghargai hati kalian ya. Kalau kedatangan orang yang salah ya begini jadinya. Sakit hati, setak, marah ya. Itu karena kita kedatangan orang yang gak tepat ya. Pesan dari malaikat cinta untuk kalian, lindungi hati kalian ya. Disuruh melindungi hati kalian artinya menjaga hati kalian, sayangi hati kalian, perasaan kalian. Seperti yang aku bilang, kalian pantas dihargai ya. Oke, lebih gitu ya. Hati-hati ke depan untuk menerima seseorang ya. Titipkan hati kalian dan sayangi hati kalian pada seseorang yang memang tepat untuk mendapatkannya ya. Yang namanya kita baru perkenalan, jangan langsung baper atau gimana. Lihat dulu ya bagaimana dia memperlakukan kalian. Oke, apakah dia memang benar-benar orang yang bisa menjaga komitmen atau menghargai suatu hubungan. Oke, untuk yang milih file nomor 1 cukup jelas ya. Pesan dari malaikat cinta untuk kalian, lindungi hati kalian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab
dengan perasaan kalian yang murni itu, karena kalian sini tulus. Oke, salam santun ya untuk kalian yang memilih file nomor 1. Sekarang Alisa ke file yang nomor 2 ya. Siapa yang memilih file nomor 2? Yang nomor 1 tetap semangat ya, jaga emosional kalian ya, dan pola pikir kalian juga ditingkatkan ya, kesadaran juga ditingkatkan, jangan cinta buta ya. Oke. Hai yang memilih file nomor 2 dengan jantung ya, dengan jantung putih ini, dengan jantung putih. Aku lihat energi kalian baik-baik aja ya, cukup ingin menyendiri sih, ingin suatu ketenangan. Semoga ya untuk kalian mendapatkan suatu ketenangan, akhirnya tercapai gitu. Satu rasa suatu ketenangan bisa dicapai dengan pertama yaitu dengan sadar dengan penuh ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah kehendak yang di atas. Jadi tingkatkan rasa syukur ya, itu adalah tingkat menuju ketenangan ya, menurut Alisa ya. Cukup ingin menyendiri ya, cukup butuh waktu ya untuk healing, mungkin bisa juga ya, dari seseorang yang memang ada di masa lalu, pingin healing ya, pingin berdiam diri gitu, diam, pingin tenang aja, nggak ada yang ganggu gitu ya. Karena cinta-cintaan tuh agak ribet juga. Iya, kalian pingin healing dulu ya. Bagus. Untuk kalian yang memilih file nomor 2, walaupun ada yang mendekati, tapi kalian masih kayak ini, berpikir untuk menerima seseorang kembali dalam kehidupan kalian. Oke, kalau ini tidak resonate berarti ini bukan readingan untuk kalian ya. Setelah kalian menjalani keputusan, maksudnya mengambil keputusan untuk pergi dari seseorang ya, dari seseorang yang memang mungkin mengikat kalian ya sebelumnya. Butuh waktu lama sih kalian pergi dari orang itu ya, karena yang aku lihat orang ini juga pengaruhnya besar banget sih untuk mungkin dari finansial ya kepada kalian. Mungkin orang ini pernah membantu kalian di sini yang aku lihat ya. Jadi kalian ya butuh waktu untuk membiasakan jauh dari itu semua ya. Memang suatu kenangan itu nggak bisa dilupakan gitu aja, cuman bagaimana pola pikir kita menaruh semua itu di file yang paling bawah setidaknya ya, bukan di file yang paling atas. Kalau dia ditaruh di file yang paling atas, kalian nggak akan bisa nata masa depan, nggak akan bisa ya. Masa lalu tidak akan menentukan masa depan. Yang bisa merubah masa lalu adalah masa depan ya. Jangan pernah takut untuk kehilangan sesuatu yang memang apalagi bukan hak kita ya, untuk yang memilih file nomor 2. Karena yang aku lihat kalian lagi stuck di sini ya, lagi stuck, lagi berusaha untuk healing di sini yang aku lihat. Walaupun ada yang datang mengatakan perasaan kepada kalian, tapi kalian lebih memilih untuk diam. Lebih baik aku sendiri. Prinsip masih seperti itu ya, yang aku lihat di sini.
kalian lebih hati-hati sekarang ya. Kalian itu orangnya lebih hati-hati, lebih dewasa sekarang. Setelah mengalami fase dimana kalian itu pernah dikecewakan, kalian itu sudah berkorban tapi nggak pernah dihargai oleh pasangan ya. Jadi seandainya kalian sekarang mendapatkan pasangan yang memang benar-benar bersikap adil seperti itu, kalian berusaha mempertahankan dan menggenggamnya erat ya. Jangan menggenggam terlalu erat ya. Kalau menurut Alisa, jangan menggenggam terlalu erat ya. Kalau yang masih proses healing, selesaikan dulu proses healingnya ya. Kebahagiaan pasti datang kok untuk kalian yang memilih file nomor 2. Pasti datang, karena tidak ada yang namanya di dalam kamus orang selalu menderita, itu nggak ada. Karena pasti ada yang namanya kebahagiaan ya. Kesedihan itu udah ada pasangannya. Jadi nggak usah ragu ya, karena setelah sebelumnya kalian memutuskan untuk mundur ya, untuk mundur dari kehidupan seseorang yang aku lihat di sini. Mundur dari kehidupan seseorang kalian sebelumnya ya, yang aku lihat. Mungkin tadinya yang sudah ingin berkomitmen gitu ya, kalian memutuskan untuk mengakhiri, dan percaya ada dimana suatu momen akan tiba waktunya kalian itu menemukan seseorang yang memang benar-benar bisa gitu loh, membawa kebahagiaan untuk kalian ya. Setelah sebelumnya kalian memutuskan mundur dari seseorang yang mungkin berada di dalam hubungan toksik atau apa ya ini, sehingga kalian proses healing. Dan sekarang jika dalam perjalanan ini kalian menemukan seseorang yang mampu ya menjaga komitmen dan memberikan komitmen, bisa melangkah bersama-sama ke depan ya. Setelah seperti yang Alisa bilang tadi sebelumnya ya, dengan seseorang yang memang nggak banget gitu ya untuk kalian, nggak tepat untuk kalian, dan memang kayak terpisah jarak dan status yang aku lihat di sini sebelumnya ya, untuk yang memilih file nomor 2. Tapi toh kebahagiaan juga datang kan kepada kalian di sini. Alisa selalu mengingatkan ya, bahwa yang namanya rezeki jodoh itu adalah ketentuan Tuhan yang mutlak. Kita hanya bisa berusaha ya. Kembali ketentuan Tuhan lah yang berkehendak semuanya. Apa sih pesan dari malaikat cinta untuk kalian yang memilih file nomor 2 ya? Aku coba gini kartunya. Ya, sebelumnya memang ya, karakter orang yang kalian temui itu adalah orang yang memang mengagumkan sih ya. Memang mengagumkan sih, dari sisi keberanian, dari sisi finansial juga dia ada gitu ya. Juga ada di sini sebelumnya. Ya, tapi karena
ada sesuatu ya kalian memutuskan untuk mundur. Kalian tahu dah ya apa yang menyebabkan kalian tuh mundur dari orang tersebut. Padahal perasaan juga kadang sebagian ada yang merasa nyaman ya. Dan ini saran dari malaikat cinta untuk kalian di sini yang memilih file nomor 2 ya. Kalian lebih disuruh kayak mencintai, memperhatikan diri kalian sendiri. Ya. Mungkin mengerti ya maksudnya Alisa di sini. Lebih mencintai diri sendiri daripada ini orang lain. Bukan maksudnya disuruh egois. Ya. Begini. Orang yang kalian cintai mungkin yang saat ini ya. Saat ini ya. Bersama kalian, mungkin yang sebagian memilih file nomor 2 ya. Berada dalam suatu hubungan yang baik gitu ya. Jadi cintai diri kalian, baru kalian bisa mencintai pasangan kalian ya. Biar ada di dalam titik posisi yang kuat di dalam suatu komitmen. Mengerti ya maksudnya Alisa di sini. Cintai dulu diri kalian, bahagiakan dulu diri kalian sendiri, baru kalian bisa menyebarkan cinta kepada orang lain, termasuk pasangan yang sekarang ada bersama kalian ya. Karena akan berimbas pada hubungan kalian sendiri ya. Dengan kalian bisa membahagiakan diri kalian sendiri, kalian juga bisa membahagiakan orang lain ya. Pesan dari malaikat cinta ya. Hubungan kalian akan terjaga dengan baik ya. Karena semua keberhasilan hubungan yang terjadi saat ini itu ada pada kalian. Titiknya ada pada kalian. Kalian bahagia, kalian happy, pasangan kalian pun bisa happy juga ya. Kalian maksudnya di sini kalian disuruh untuk mengontrol emosi juga, cara pola pikir juga. Jangan dikit-dikit ngambek atau gimana, curigaan, itu kan merusak hubungan. Jadi titik dari keberhasilan suatu hubungan yang ada di file 2 nantinya dengan pasangan kalian di sini malaikat cinta mengatakan di sini menyampaikan adalah diri kalian sendiri ya. Bahagiakan dulu diri kalian sendiri. Berarti kalian disuruh untuk menyelesaikan proses healing. Oke sayang, untuk yang nomor 2 hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Paham ya maksudnya Alisa di sini. Salam santun untuk kalian ya. Semoga bisa dimengerti ya penjabarannya Alisa di sini. Apa arti dari menyayangi diri sendiri? Kok bisa berimbas kepada pasangan diri sendiri? Kalau kalian tidak sayang dengan diri sendiri, akan selalu berpikir negatif ya. Akan selalu gampang marah, tidak bisa mengontrol emosi. Imbasnya akan ada kepada hubungan kalian juga, kepada pasangan kalian juga. Nah, maksud Alisa seperti itu. Jelas ya? Oke.
Alisa ke file yang nomor 3 sekarang ya. Untuk yang memilih file nomor 2, itulah pesan dari malaikat cinta untuk kalian. Ada pada diri kalian sendiri. Bahagiakan dulu diri kalian. Selesaikan dulu proses healing untuk yang sedang healing. Oke. Halo. Oke, yang nomor 3. Nomor 3. Apa kabarnya? Baik ya. Sama gue dalam keadaan baik, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Energi untuk yang memilih file nomor 3 ya, di sini yang aku lihat kaliannya sorry ya, Alisa agak serak. Kalian di sini seperti bimbang. Ada apa? Seperti arah angin ke sana ke situ. Ada dalam kebimbangan. Ada apa? Energi kok bimbang banget. Yang nomor 3. Apakah ada sesuatu yang memang meragukan dari pasangan kalian, sehingga kalian merasa bimbang? Apakah perasaan digantung atau dicuekin, atau memang ada sesuatu yang bikin kalian nggak ini ya? Energinya bimbang. Kenapa saya bimbang? Pasti ada sesuatu. Kenapa sedih? Yang kulihat sedih. Apakah ada masalah di dalam hubungan ini? Yang tadinya baik-baik saja, kok tiba-tiba sikap dia berubah. Nah, kalian nggak suka perubahan itu. Setiap orang pasti nggak suka suatu perubahan yang memang benar-benar bikin kita itu nggak mood ya. Kenapa bimbang? Padahal kan sudah ada pingin ngajak menikah gitu. Kok bimbang? Apa yang dibimbangkan? Bagian yang milih file nomor 3, bukankah diajak mau menikah? Ada yang digantung perasaannya. Kenapa kok digantung? Apakah ada orang lain di sini? Kenapa perasaan kalian kok sampai ada yang digantung-gantung begini energinya? Ya. Bimbang. Ada pilihan orang lain. Pilih yang mana gitu. Yang aku lihat. Ada yang merasa ini ya, di sini dicuekin. Ada yang bingung dapat kebahagiaan. Nih bimbangnya ini campur aduk nih, yang nomor 3 nih. Ada yang bimbang karena kebahagiaan, ada yang bimbang karena memang cintanya ada problema. Nih kebahagiaan nih, ada yang mengatakan cinta mau benar-benar ke jenjang yang lebih serius, mau berkomitmen dengan kalian. Kaliannya bimbang. Bener nggak sih apa yang dia katakan? Hidup ini memang rumit banget. Kebahagiaan datang kita juga bimbang, kesedihan datang tambah bimbang lagi, galau lagi.
Ya kan? Memang ribet banget nih hidup nih. Tapi inilah hidup ya yang harus dijalani. Dipertemukan dengan berbagai karakter. Yang aku lihat ada orang lama datang pada kalian. Ada perasaan yang digantung juga. Ya. Ada yang ditinggalkan. Salah pahaman. Kapan berhenti ya masalah ini? Begitu. Yang namanya hidup selalu ada di dalam ini ya. Di dalam masalah itu pasti ada. Gak ada orang yang namanya hidup tanpa masalah ya. Tapi masalah orang itu berbeda. Tingkatannya ada yang B dan ada yang C. Oke, Alisa lihat ya dari tarot yang kartu oracle. Alisa pakai 3 kartu ini ya. 3 apa 4 ini. Oke, kalian memang lagi menemukan seseorang ya. Mungkin kebimbangan yang lagi bahagia menemukan seseorang yang bener-bener lagi pas banget nih di hati. Nah, yang itu pas banget nih di hati. Tapi bener gak sih dia itu mau komitmen sama aku? Gitu kalian. Orang ini datang. Bisa juga orang lama ini datang. Tapi kasihan juga yang pas yang digantung perasaannya itu sih. Memang kedatangan bener-bener ya. Menurut kalian dia itu adalah orang yang tepat menurut kalian saat ini, mengisi kekosongan hati kalian ya. Dituntut untuk hati-hati sih memutuskan sesuatu ya. Tapi jangan takut. Untuk suatu perubahan ya. Pasti selalu ada resiko yang harus kita tanggung. Nggak bisa kita gini tanpa resiko, pasti ada aja ya. Harus dipahami itu ya. Ini ya. Sayangi diri dulu. Sama seperti yang nomor 2 tadi. Intinya kendalikan, kontrol diri ya. Kalau sudah bisa mengontrol diri sendiri, apapun yang kalian lakukan ke depannya akan bagus ya. Oke, apa kata malaikat cinta untuk kalian di sini? Di sini kalian lebih mengontrol diri sendiri yang aku lihat.
ya. Lebih mengontrol, berusaha menyeimbangkan pikiran kalian dengan pasangan. Intinya lebih berusaha untuk menghargai satu dengan yang lain ya, biar tetap terjaga harmonisasinya ya di sini. Mungkin yang sekarang ini yang sedang berkomitmen, sebagian ya yang memilih file nomor 3. Di sini nano-nano banget. Ada yang ini, ada yang mendapatkan kebahagiaan yang aku lihat energinya, ada yang memang benar-benar perasaannya lagi digantung oleh seseorang di sini. Ya. Itu kenapa lah energi kalian tadi bimbang. Ya alasannya itu. Masing-masing dari kalian punya problem yang berbeda. Ada yang karena kejutan dari seseorang, dan karena ada kekecewaan juga dari seseorang, ya. Masing-masing di sini ada 2 versi yang aku lihat di sini. Bagus ya, kalian mau mengontrol emosi kalian sendiri di sini. Itu juga untuk ini ya, keharmonisan hubungan kalian sendiri. Lebih tidak egois. Ya. Dan di sini pesan dari malaikat cinta untuk kalian ya. Apapun yang kalian usahakan saat ini, ya, saat ini akan mendatangkan hasil. Artinya hasil apa? Maksudnya jika kalian ingin berkomitmen dengan seseorang, mau menuju jenjang pernikahan, jangan ragu. Kalian akan dapatkan itu, ya. Jika ada seseorang yang perasaannya lagi digantung, ingin suatu kepastian, kalian akan dapatkan itu. Jadi kalian dituntut untuk menghilangkan sifat ragu-ragu tadi, ya. Berani mengambil suatu keputusan. Itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Itu untuk kebaikan kalian sendiri ya, pesan dari malaikat cinta kalian di sini. Ambil keputusan, singkirkan sikap keraguan-raguan ya yang ada. Itu akan menguntungkan diri kalian sendiri. Ya, maksudnya sikap yang ragu-ragu itu kalian hilangkan, itu akan menguntungkan diri kalian sendiri. Oke? Atau ada kesalahpahaman karena dicuekin atau apa, bisa kalian hilangkan. Ini sama dengan mengajak berpikir yang positif ya. Alisa sudah selalu mengingatkan bahwa pikiran itu adalah doa, dan yang kita ucapkan itu dorongan dari pikiran kita sendiri juga ya. Oke, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan untuk yang memilih file nomor 3. Tetap berpikir positif, hilangkan keraguan-raguan, ambil suatu tindakan ya. Kalau digantung maunya apa, tanya ya. Kalau yang mau diajak berkomitmen ke suatu pernikahan, tunjukkan ya. Kalian harus bisa bersikap tegas. Oke?
Karena itu sikap yang tegas akan menguntungkan kalian. Itu intinya. Oke. Salam santun untuk kalian. Semoga selalu sehat. Jika ada perkataan Alisa yang kurang tepat di dalam readingan, Alisa meminta maaf. Salam santun ya untuk kalian semua. Terima kasih. Selalu setia di channelnya Alisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.